tentang pentingnya menjaga etika dimanapun kita berada. Siapa yang merekam, bagaimana video tersebut bisa tersebar, dan apakah ada pelanggaran lain yang terjadi dalam proses penyebaran. Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Hindari menghakimi sebelum fakta benar-benar terungkap. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Saya Rahmat, dan sebelum kita mulai, mohon bantu subscribe channel ini. Dengan subscribe, kalian membantu saya semakin semangat dalam membuat konten-konten informasi yang lagi banyak dibahas sekarang. Kalau biasanya ruang kuliah itu tempat mahasiswa belajar, mencatat materi, atau minimal pura-pura mencatat sambil main HP, kali ini media sosial justru dihebohkan dengan sebuah video yang diduga memperlihatkan tindakan yang tidak pantas yang terjadi di dalam ruang perkuliahan. Video tersebut dilakukan dengan dua orang yang diduga merupakan mahasiswa dari Universitas Airlangga atau UNAIR Surabaya. Lalu bagaimana tanggapan pihak kampus? Apa sebenarnya yang diselidiki? Dan mengapa kasus ini menjadi perhatian publik? Mari kita bahas bersama. Belakangan ini, media sosial kembali diramaikan oleh beredarnya sebuah video yang diduga memperlihatkan perilaku yang dianggap tidak sesuai norma di lingkungan kampus. Dalam video yang beredar tersebut, terlihat dua orang yang diduga merupakan mahasiswa sedang berada di ruangan yang disebut-sebut sebagai ruang perkuliahan. Tentu saja kemunculan video ini langsung mengundang berbagai komentar dari masyarakat. Ada yang menyayangkan, ada yang marah, ada yang penasaran. Dan ada juga yang mungkin baru tahu kalau ternyata ruang kuliah bisa viral bukan karena nilai ujian. Namun perlu diingat teman-teman, sampai saat ini pihak Universitas Airlangga masih melakukan pendalaman dan verifikasi terhadap informasi yang beredar. Artinya, publik diminta untuk tidak langsung mengambil kesimpulan sebelum proses pemeriksaan selesai. Ketua Pusat Hubungan Masyarakat dan Protokol UNAIR, Dr. Pulung Siswantara, membenarkan bahwa pihak universitas memang telah menerima informasi mengenai video tersebut. Menurut beliau, saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh Komisi Etik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, kampus tidak tinggal diam, mereka langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku. Karena dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekedar asumsi, melainkan fakta yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman, yang menarik, penyelidikan yang dilakukan kampus ternyata tidak hanya berfokus pada pihak yang diduga terlibat dalam video tersebut. Pihak universitas juga akan menelusuri bagaimana video itu direkam, siapa yang merekam, bagaimana video tersebut bisa tersebar, dan apakah ada pelanggaran lain yang terjadi dalam proses penyebarannya. Karena dalam era digital seperti sekarang, satu video bisa menyebar ke ribuan, bahkan jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Kadang orang lebih cepat menekan tombol share daripada tombol berpikir. Padahal setiap tindakan di dunia digital juga memiliki konsekuensi. Karena itu, pihak kampus ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kejadian tersebut. Berdasarkan visual yang beredar, lokasi kejadian memang diduga berada di lingkungan ruang perkuliahan. Namun demikian, seluruh informasi tetap harus diverifikasi secara menyeluruh. Sampai saat ini juga belum ada keputusan mengenai sanksi terhadap pihak yang diduga terlibat. Semua masih menunggu hasil pemeriksaan dari Komisi Etik. Ini menunjukkan bahwa kampus berusaha menjalankan proses secara objektif dan tidak terburu-buru menjatuhkan kesimpulan. Sebab dalam setiap kasus, prinsip keadilan harus tetap dijaga. Tidak boleh hanya berdasarkan opini publik atau tekanan media sosial semata. Teman-teman, kasus ini sebenarnya menjadi pengingat
bagi kita semua tentang pentingnya menjaga etika dimanapun kita berada, termasuk ketika berada di lingkungan pendidikan. Universitas Airlangga sendiri memiliki visi yang dikenal dengan istilah Excellent with Morality. Artinya, keunggulan akademik harus berjalan beriringan dengan moralitas dan etika. Karena kecerdasan saja tidak cukup, nilai tinggi saja tidak cukup, prestasi akademik saja juga tidak cukup. Semua itu harus diimbangi dengan perilaku yang baik dan rasa tanggung jawab. Kampus bukan hanya tempat mencari ijazah, tetapi juga tempat membentuk karakter. Karena ketika seseorang lulus nanti, yang dinilai bukan hanya kemampuan akademiknya, tetapi juga sikap, integritas, dan etika yang dimilikinya. Di zaman sekarang, satu tindakan yang direkam kamera bisa meninggalkan jejak digital yang sangat penting. Apa yang dilakukan dalam beberapa menit bisa berdampak selama bertahun-tahun. Karena itu, penting bagi siapapun untuk selalu berpikir sebelum bertindak. Pikirkan dampaknya, pikirkan konsekuensinya, dan pikirkan bagaimana tindakan tersebut bisa mempengaruhi masa depan diri sendiri maupun orang lain. Teman-teman, kita tunggu saja hasil resmi dari proses pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh pihak Universitas Airlangga. Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Hindari menghakimi sebelum fakta benar-benar terungkap. Dan jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Karena menjaga nama baik, menjaga etika, dan menjaga perilaku yang baik jauh lebih mudah daripada memperbaiki reputasi yang sudah terlanjur rusak. Saya Rahmat, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian punya pendapat mengenai kasus ini, silakan tulis di kolom komentar dengan santun dan bijak. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.